Sahabat sentuhan hati nurani, mungkin saat ini kamu mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki keinginan dalam hidup. Entah itu kesuksesan karir, hubungan yang harmonis, kebahagiaan pribadi, atau sekedar ketenangan batin. Kita sering kali merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, bekerja keras, dan berharap hasil terbaik. Namun, ada kalanya, meskipun sudah melakukan segalanya, keinginan yang kita dambakan tak kunjung tercapai. Bahkan, semakin kita berusaha, semakin keras kita bertindak, hasilnya malah semakin jauh rasanya dari genggaman kita. Nah sahabat, pernahkah kamu mengalami hal semacam ini? Coba pikirkan, mengapa di balik semua upaya, hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan? Untuk memahami jawabannya, mari kita mengenali lebih dekat kebiasaan-kebiasaan yang sering menjadi penghalang, dampak negatif yang ditimbulkannya, dan solusi yang ditawarkan oleh Lao Tzu dalam mencapai tujuan hidup kita. Inilah kebiasaan yang sering menghalangi kita dalam mencapai keinginan yang kita cita-citakan. Pertama, terlalu terobsesi pada hasil. Salah satu jebakan terbesar yang kita hadapi adalah terlalu fokus pada hasil akhir. Di sini, kita terobsesi dengan pola pikir bagaimana mencapai tujuan, sehingga kita terus-menerus mengkhawatirkan apakah kita sudah cukup dekat atau masih jauh dari keinginan tersebut. Ketika kita terus memikirkan hasil, kita kehilangan momen untuk menikmati proses. Contohnya, gini sahabatku, pada saat kita ingin punya penghasilan, misalnya 5 juta dalam 1 bulan, kita terus memikirkan kapankah kita bisa mendapatkannya. Keinginan semakin berkembang dan hayalan di dalam pikiran semakin menjadi jadi. Kita terus berdoa dan kita berusaha keras agar bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ingatlah, sahabat, kenyataan tidak selalu sesuai dengan keinginan. Ketika keinginanmu makin tinggi, maka emosimu semakin meningkat. Dan ketika kita menghadapi situasi yang tidak sesuai, maka amarah pun akan muncul. Semakin banyak hal yang tidak sesuai, maka itu akan membuatmu merasa tersiksa. Dan akhirnya berujung pada frustasi dan kemarahan. Kamu akhirnya lupa dan tidak bisa menikmati setiap jejak langkahmu. Yang seharusnya, setiap keadaan yang tidak sesuai itu sebenarnya adalah pelajaran berharga untuk dirimu. Itu bukanlah sebuah hambatan atau rintangan, tapi itu adalah pelajaran yang tersimpan di dalamnya ilmu dari yang kamu alami. Dari ilmu yang kamu dapatkan dari pengalaman tersebut, jika kamu memahaminya, maka itu akan semakin dekat mengantarkanmu pada tujuanmu. Namun, pandanganmu tertutup ke arah sana karena emosi dan egomu yang terlalu tinggi. Dan kamu akan berpikir bahwa kamu ternyata tidak sanggup mencapai apa yang kamu inginkan. Baiklah, kita lanjut ke kebiasaan yang jadi penghalang nomor 2, yaitu tidak bisa mengontrol diri. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kita seringkali merasa bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus memiliki kontrol penuh atas semua aspek kehidupan kita. Kita ingin memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Namun, kehidupan tidak selalu bisa diatur. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti situasi eksternal, perubahan lingkungan, atau keputusan orang lain. Ketika kita tidak bisa menerima kenyataan ini, kita menjadi tegang dan cemas. Cobalah ingat saat kamu pernah merencanakan sesuatu dengan sangat detail, tetapi tiba-tiba hal-hal yang di luar dugaan terjadi. Hal itu merusak seluruh rencanamu. Bagaimana perasaanmu saat itu? Apakah kamu merasa frustasi atau merasa kecewa? Hal itu sebenarnya adalah reaksi alami ketika kita merasa kehilangan kontrol atas situasi. Namun, yang perlu kamu ingat adalah kamu secepatnya sadar bahwa kontrol dirimu sudah sangat minim. Sekarang, nomor 3 dari kebiasaan yang sering menghambat adalah ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan kegagalan juga merupakan penghalang besar. Banyak dari kita yang menunda-nunda atau bahkan tidak mengambil langkah sama sekali karena takut gagal. Kita lebih memilih berada di zona nyaman, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa untuk mencapai keinginan, kita harus berani mengambil risiko. Namun, ketakutan ini membuat kita cenderung stagnan dan tidak bertumbuh. Akibat dari ketiga kebiasaan ini, kita menciptakan tekanan yang besar pada diri sendiri. Kita mulai merasa stres, cemas, dan frustasi. Alih-alih bisa menikmati perjalanan menuju pencapaian tujuan, kita justru merasa kelelahan, seolah-olah keinginan tersebut semakin jauh dari jangkauan kita. Kebiasaan-kebiasaan tersebut, jika dibiarkan terus-menerus, dapat memberikan dampak buruk.
pada kesejahteraan kita. Tekanan yang kita ciptakan untuk diri sendiri akan berakibat pada kesehatan mental, emosional, bahkan fisik kita. Saat kita terlalu fokus pada hasil atau tidak bisa menerima situasi yang berada di luar kendali, kita mulai merasa frustrasi. Frustrasi ini berasal dari ketidakmampuan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan dengan cara yang kita inginkan. Perasaan ini bisa berkembang menjadi kekecewaan yang mendalam dan membuat kita meragukan kemampuan diri. Ketika kita terus berusaha mengendalikan segalanya, kita jadi kehilangan kesempatan untuk merasakan kedamaian batin. Kita terus-menerus khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, sehingga hidup kita dipenuhi dengan rasa kecemasan. Ketenangan yang seharusnya ada di dalam proses mencapai tujuan akan hilang begitu saja. Saking terfokus pada masa depan, kita seringkali lupa menikmati saat ini. Kita sibuk memikirkan bagaimana caranya mencapai tujuan, sehingga lupa menghargai perjalanan yang sedang kita lalui. Padahal, kebahagiaan dan pelajaran berharga seringkali ditemukan di sepanjang perjalanan, bukan hanya di akhir tujuan. Dengan dampak-dampak ini, tidak heran jika banyak dari kita yang merasa bahwa hidup kita tidak seimbang. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa keluar dari jebakan ini? Disinilah ajaran Lao Tzu tentang konsep Wu-wei atau tindakan tanpa paksaan hadir sebagai solusinya. Ini sangat menarik sekali sahabat. Jadi, simak sampai akhir video ini. Kita perlu tahu dan memahami prinsip dari Lao Tzu ini. Tujuannya adalah kita bisa sedikit demi sedikit punya bekal pemahaman diri untuk melangkah lebih maju. Ingat sahabat, dari siapapun kita dapat pemahaman. Sekiranya itu adalah yang kita butuhkan, maka itu adalah solusinya yang bisa kita coba untuk dipraktekkan. Prinsip ini dikenal dengan nama Wu-wei, yang secara harfiah berarti tindakan tanpa paksaan atau bertindak tanpa usaha berlebihan. Ide dasarnya adalah bahwa dalam hidup kita sebaiknya mengalir bersama arus kehidupan, alih-alih melawan atau memaksakan kehendak kita. Lao Tzu, seorang filsuf Tiongkok kuno dan penulis Tao Te Ching, mengajarkan prinsip penting yang dapat membantu kita mencapai keinginan dengan cara yang lebih alami dan tenang. Kita harus berani melepaskan apa yang menjadi kehendak kita. Melepaskan bukan berarti membiarkan. Coba ingat-ingat lagi dan coba renungkan baik-baik. Ketika kita punya keinginan dan kita bertekad mewujudkan keinginan tersebut, maka alam semesta akan meresponnya dan akan mengantarkanmu ke titik apa yang kamu inginkan. Dari sini, kita terus berusaha, namun fleksibel dengan keadaan. Kita menerima segala apa yang terjadi, kita rela dengan keadaan yang tidak sesuai. Namun kita terus menemukan jalan untuk bisa sampai ke tujuan. Kita tidak berhenti mengenali dan mengkaji diri atau evaluasi diri, apa kekurangan kita dan kemampuan apa yang perlu kita bisa. Kita terus berproses, karena apapun yang terjadi, kita harus ingat, di situ ada ilmu yang harus kita dapatkan. Apa yang kita lalui setiap saat, kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa itu semua adalah jalan terbaik untuk kita bisa sampai di tujuan. Dan soal kita kapan sampai di tujuan, itu tinggal soal waktu saja. Karena kita terlalu tinggi ego, kita menjadi tidak sabaran, dan kita tidak menikmati proses perjalanan kita sendiri. Akhirnya, kita semakin lama dan semakin jauh dengan tujuan kita. Percayalah bahwa dengan usaha yang cukup dan sikap yang tenang, apa yang kita inginkan akan tercapai pada waktunya. Ketika kita mulai memahami bahwa kehidupan memiliki ritmenya sendiri, kita akan berhenti merasa cemas tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Hal ini akan membawa kedamaian batin dan ketenangan dalam menghadapi segala tantangan. Hargailah prosesmu. Bukan hanya hasil yang kamu dambakan, kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya hasil. Betapa indahnya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan kamu tidak akan bisa menghargai hasil yang kamu dapatkan. Ini disebabkan oleh keinginan instan yang ada dalam dirimu. Ingatlah kawan, kamu tidak akan menghargai seorang pembuat kue nikmat ketika kamu hanya tahu makan dan nikmatnya kue itu. Kamu mungkin akan menganggap remeh pembuat kue, karena kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan tanpa proses yang panjang. Kamu tidak akan bisa merasakan perjuangan seseorang jika kamu sendiri belum memahami dan mengalami bagaimana berproses untuk bisa membuat sesuatu. Maka dari itu, nikmati prosesmu, biar kamu dapat merasakan dan menikmati kemenangan yang penuh dengan rasa syukur. Ingatlah,
Ketika kita fokus pada proses, kita bisa menikmati setiap langkah yang kita ambil menuju tujuan. Setiap momen memiliki keindahan dan pelajarannya sendiri. Dengan demikian, perjalanan menuju keinginan kita itu tidak lagi terasa membebani, melainkan menjadi pengalaman yang berharga dan menyenangkan. Lao Tzu sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup, seringkali kita harus belajar untuk berhenti mengejar sesuatu dengan agresif. Kita harus membiarkan alam bekerja dengan caranya sendiri. Dengan kita melepaskan kontrol yang berlebihan dan kita mengikuti aliran kehidupan, kita tidak hanya akan mencapai keinginan kita, tetapi juga menemukan kedamaian dan ketenangan dalam menjalani prosesnya. Inilah saat yang tepat untuk kita mulai mengubah cara kita dalam melihat pencapaian tujuan. Alih-alih memaksakan diri, cobalah untuk melonggarkan genggamanmu pada hasil dengan ketenangan, ketulusan, dan kepercayaan pada proses. Keinginan yang kamu cari akan datang kepadamu dengan sendirinya, tanpa kamu harus berusaha terlalu keras untuk mencapai hasil. Ketenangan itu adalah kunci utamanya, mengalir bersama kehidupan. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan kita dalam mencapai keinginan yang sesungguhnya. Sampai di sini, semoga sahabat semua dapat lebih memahami apa itu arti dari prinsip mengalir seperti air. Kita tidak perlu khawatir tentang keadaan yang tidak sesuai, karena di situ harus kita ingat, itulah waktunya kamu upgrade kemampuan. Jadi, ingatkah kalian kepada pepatah ini? Tidak ada sesuatu yang instan, semua butuh proses, karena mie instan saja perlu proses agar dapat kita nikmati. Terima kasih dan salam. Channel Sentuhan Hati Nurani.